Oke guys, buat kalian yang sedang lagi cari PC full set budget 5 jutaan, langsung simak video ini sampai habis dan langsung aja intro. Halo semuanya, jadi di video kali ini kalian udah bisa lihat ini PC full set budgetnya 5,3 jutaan. Dan buat kamu yang minta tolong cariin PC full set budgetnya 5,5 juta, jadi gue udah siapin nih ya 5,3, paling tinggal tambah ongkir ya 5,5 lah ya. Jadi ini PC rakitan pakai Intel Core i3 Gen 10. Ini tidak memakai VGA eksternal karena dia udah ada yang namanya iGPU ya. Habis itu memakai RAM-nya DDR4, udah bukan DDR3 lagi. Jadi udah mantap banget untuk PC kali ini. Jadi gue udah recommendable banget lah untuk PC kali ini ya. Jadi dia udah terjual 1 kali doang, tapi spesifikasinya gue berani acungin jempol banget ya. Gue berani jamin kalian bakal puas lah ya. Tapi di sini kan tidak memakai VGA eksternal. Tapi tenang aja, untuk prosesornya sendiri pun itu jalannya udah kencang banget menurut gua dengan budget range 5 jutaan. Kalau misalkan kalian tanya apa VGA yang terbaik untuk kalian upgrade buat komputer ini, tenang aja, gua udah siapin juga. Jadi kalian tinggal simak video ini sampai habis aja juga, oke? Itu ya. Jadi ini 5,3 jutaan budgetnya ya. Habis itu kalau kita lihat lagi dikirim dari kota Bandung. Oke, habis itu produk description-nya memakai motherboard chipset H410, bisa dari MSI, Asus, Gigabyte atau ASRock. Tapi prediksi gue secara pribadi sih mostly itu ASRock sih, karena ASRock salah satu yang termurah tapi yang terbaik juga di kelasnya. Oke. Prosesornya pakai Intel Core i3 10100, jadi dia tidak memerlukan VGA eksternal, tapi bisa kalian upgrade juga, tenang aja. Dan untuk yang seri F itu dia wajib pakai VGA eksternal ya. Jadi buat kamu orang yang kalau mau rakit PC mau pakai Intel yang ada seri F-nya itu wajib pakai yang namanya VGA eksternal gitu ya. VGA-nya onboard sesuai yang gue bilang di awal ya. Habis itu RAM-nya 8GB DDR4. Untuk lebih jelasnya kalian bisa tanya apakah ini single channel atau dual channel gitu ya. Habis itu pakai hard disk 500GB, pakai SSD 128GB. Monitornya pakai 19 inci yang HDMI, casing Infinity dan free fan case. Oke, jadi dari product description-nya dulu yang menurut gua harus kalian upgrade ya. Yang pertama, menurut gua kalau misalkan RAM-nya itu bisa kalian upgrade ke 16GB, 2x8GB DDR4 supaya multitaskingnya jauh lebih enak, supaya nggak nge-lag juga. Harddisk bisa kalian upgrade ke 1TB karena gue yakin di era sekarang tuh penyimpanan itu sangat amat penting dan buat jangka panjang itu menurut gue worth it banget ya. Habis itu bisa kalian upgrade lagi VGA-nya. Oke, untuk VGA nanti bakal gue ulas. Dan setelah kalau VGA-nya upgrade, power supply-nya juga harus kalian upgrade secara berbarengan. Kalian nggak bisa upgrade VGA dengan catatan power supply-nya masih yang jadul atau nggak 80 plus gitu ya. Jadi kalau saran gua VGA-nya ganti, power supply-nya juga harus ganti berbarengan. Kecuali power supply-nya dari bawaannya udah bagus, jadi nggak perlu ganti power supply lagi. Oke, itu supaya komputer usianya lebih panjang daripada yang standarnya gitu ya. Jadi power supply itu penting banget supaya komputer kalian lebih awet. Penting banget, gue berani ngomong itu penting banget power supply. Jangan sampai kalian pakai power supply abal-abal, yang nyesel kalian sendiri, prosesornya bisa rusak. Biasanya sih dari pengalaman gue ya, kalau power supply abal-abal tuh paling kena impact motherboardnya bisa rusak sih. Motherboard lah biasanya paling yang kena tuh kalau pakai power supply-nya, apalagi udah sampai meletup, itu biasa kena motherboard. Oke. Ini ada yang baru beli tahun 2022 bulan 3 ya, kurang lebih nih fotonya seperti ini. Dia cuma foto monitornya doang. Jadi ini udah ada yang dibeli tahun 2022. Oke. Habis itu untuk PassMark dari Intel Core i3 Gen 10 10100 itu di angka 8798. Dibilang cepat ya lumayan lah, kencang juga. Untuk budget 5 jutaan full set itu lu udah seharus bersyukur banget udah bisa pakai Intel Gen 10. Habis itu udah bisa pakai DDR4 4 core 8 thread dengan TDP 65 watt dengan clock speed 3,6 GHz. Bisa kalian overclock ke 4,3 GHz ya. Dia soketnya LGA 1200 gitu ya. Oke, jadi untuk PC ini menurut gua oke banget dan prosesornya juga mantep banget ya. Keluaran tahun 2020 ya.
Habis itu dia memakai yang namanya iGPU Intel UHD 630 ya. Jadi untuk FSD 3D makanya tembus di angka 1292. Ya standar lah ya, nggak gede juga nggak, kecil banget juga nggak gitu. Ada lagi yang lebih kecil daripada ini. Jadi kalau lo tanya ke gua, bang, ini PC bisa buat main game apa aja, ntar bakal gua kasih lihat videonya ya. Kalian tonton aja videonya sampai habis, oke? Gitu ya. Habis itu FSD 2D makanya di angka 305. Jadi menurut kalian gimana guys? Dan untuk Intel iGPU ini keluaran tahun 2017. Dibilang tua ya nggak juga lah, masih 5 tahun ya, masih muda lah. Oke. Habis itu Pro-nya dari Intel Core i3 Gen 10100 ya. Ini dari CPUagent.com ya. Kalau kalian bisa baca, bakal gue bacain juga nih ya. Ini harganya $122, harga yang kompetitif. Emang untuk prosesor ini menurut gue udah kompetitif dan murah. Kenapa? Karena dia juga bisa membantu banget buat kalian yang budgetnya cekak-cekakan, buat beli VGA-nya masih belum cukup uangnya. Kalian bisa nabung dulu. Jadi PC ini masih bisa kalian pakai selama VGA itu nggak ada gitu ya. Jadi buat kalian yang aduh, gua uangnya masih kurang lagi buat beli VGA-nya, gimana nih? Masih bisa ketolong banget gitu ya. Jadi kenapa gua kalau beli PC saraninnya, kalau kalian uangnya cekak-cekakan, saran gue pakai yang ada APU-nya, ada yang namanya iGPU-nya sih, sesimpel itu ya. Sangat baik untuk bermain game, jelas. Dia udah 4 core 8 thread. Untuk single core dari Intel itu juga termasuk yang kenceng. Dan 8 thread itu juga udah termasuk yang besar lah ya. Kecepatan jam dasarnya sangat baik, oke. Clock boost-nya sangat baik, 4,3 GHz, oke. Untuk base clock-nya ya sangat baik maksudnya ya. 65 watt ya, relatif baru ya banget sih. Dia baru keluaran tahun 2020, jadi ini masih muda banget. Kinerja game luar biasa, termasuk pendingin CPU tanpa biaya tambahan. Itu sih standar lah ya. Habis itu base VGA, kalau misalkan kalian mau upgrade buat Intel Gen 10 ini, i3 10100, kira-kira apa yang the bestnya? Yang terbaiknya itu dia pakai GTX 1660 Super guys. Jadi dia udah mantap banget. Untuk harganya sendiri, kalau kalian bisa lihat itu di harga range-nya sekitar ya 5-6 juta. Jadi saran gue kalian siapin ya 6 juta rupiah untuk VGA-nya, belum power supply-nya. Jadi ya 6 juta, 8-7 juta kalian mesti siapin cuma untuk VGA dan power supply. Tapi setelah kalian upgrade, gue berani jamin kalian bisa main game merata kanan sesuka hati kalian gitu ya. Karena GTX 1660 Super itu udah termasuk yang the best Marco top banget, gila. Sumpah mati, keren banget sih. Jadi kalau kalian udah ikutin semua saran apa yang harus di-upgrade, misal dari RAM-nya ke 16 GB, habis itu hard disk ke 1 tera, habis itu pakai VGA dan power supply di-upgrade, gue berani jamin kalian bakal sangat amat enjoyable banget buat pakai PC-nya. Apalagi buat kalian para editing konten kreator yang mau terjun ke dunia YouTube, atau mungkin mau jadi live streamer di platform manapun itu, menurut gue ini udah oke banget. So buat kalian yang penasaran sama performanya seperti apa, langsung aja simak video berikut ini. Look out! Is that for real?
guys, gimana tentang pendapat kalian tentang PC full set kali ini di range budget 5 jutaan? Semoga kalian suka dengan rekomendasi PC full set yang ada di channel ini, karena gue selalu kasih kalian yang menurut gue the best untuk spesifikasinya ya. Dan untuk rating dan penjualannya, gue juga kadang-kadang gue selalu cari yang agak banyak juga, tapi mengingat spesifikasi yang menurut gue masih nggak banget, jadi gak gue ambil gitu ya. Ya udah, so gue rasa video sampai sini dulu. Untuk yang mau nanya-nanya bisa langsung Instagram aja, DM @techwithblack. Dan untuk prioritas, pasti gue lebih prioritasin yang di Saweria sih, atau Sociabas itu bakal gue prioritasin karena gue nggak mau nafik butuh duit juga ya, oke? Tapi yang Instagram techwithblack pun pasti gue bales gitu ya. So ya udah, sampai jumpa di video-video Tech with Black selanjutnya. Bye bye, ciao.